Kalau kamu lihat Mali sekarang, mungkin yang muncul di pikiranmu adalah negara kecil di Afrika Barat yang miskin. Tapi tahukah kamu, ratusan tahun yang lalu, Mali adalah negara yang sangat kaya. Saking kayanya, rajanya bahkan pernah bikin perekonomian negara lain kacau karena terlalu banyak bagi-bagi emas. Di masa kejayaannya, Mali dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terkaya yang pernah ada. Namun seiring berjalannya waktu, kejayaan itu memudar. Mali mengalami kemunduran, penjajahan, konflik internal, dan berbagai masalah ekonomi yang berlangsung hingga hari ini. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Mali yang dulunya adalah sebuah kerajaan yang kaya raya, tapi sekarang menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kerajaan Mali berdiri sekitar tahun 1235 Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan Ghana yang lebih dulu berkuasa di wilayah Afrika Barat, pendiri kerajaan Mali bernama Sundiata Keita. Dia adalah seorang pemimpin yang berhasil menyatukan berbagai suku dan membentuk kerajaan baru yang kuat. Sundiata dikenal sebagai pemimpin cerdas dan tegas. Dia menciptakan struktur pemerintahan yang solid dan mengatur sistem perdagangan yang efisien. Karena letak kerajaan Mali sangat strategis yang berada di jalur perdagangan, membuat Mali cepat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Komoditas utama yang diperdagangkan saat itu adalah emas dan garam. Emas berasal dari tambang di wilayah Bambouk dan Bure, sementara garam didatangkan dari gurun Sahara. Kerajaan Mali mengekspor emasnya ke berbagai negara di pesisir Afrika Utara, sedangkan untuk garamnya diperdagangkan di wilayah Afrika Barat. Puncak kejayaan kerajaan Mali terjadi saat diperintah oleh Mansa Musa. Dari tahun 1312 sampai tahun 1337 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Mali bukan hanya kaya secara ekonomi, tapi juga berkembang secara budaya dan pendidikan. Pemimpinnya, Mansa Musa adalah seseorang yang sangat kaya. Bahkan pada saat dia melakukan perjalanan haji, Mansa Musa membawa ribuan pengikut, unta-unta yang memuat emas, dan membangun masjid di setiap tempat yang disinggahinya. Di Kairo, ia membagikan begitu banyak emas, hingga menyebabkan inflasi selama bertahun-tahun. Selain kekayaan, Mansa Musa juga memperkuat pendidikan dan agama. Ia mendirikan pusat-pusat pembelajaran di kota Timbuktu. Kota Timbuktu menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, ulama, dan penulis dari seluruh dunia Islam. Pada masa ini, Mali dikenal di seluruh dunia sebagai kerajaan besar yang makmur dan berbudaya tinggi. Setelah wafatnya Mansa Musa, kekuasaan kerajaan Mali mulai melemah. Penguasa-penguasa selanjutnya tidak sekuat Mansa Musa, dan perebutan kekuasaan dari dalam membuat kerajaan semakin rapuh. Wilayah kekuasaan Mali mulai direbut oleh kerajaan-kerajaan tetangga, terutama kerajaan Songhai di wilayah timur. Selain itu, jalur perdagangan yang dulu melewati Mali mulai tergantikan oleh jalur laut yang dibuka oleh bangsa Eropa. Kondisi ini membuat ekonomi Mali menurun drastis. Kota-kota seperti Timbuktu mulai kehilangan pengaruhnya, dan kerajaan Mali perlahan-lahan runtuh menjadi kerajaan kecil yang tak lagi berkuasa. Pada akhir abad ke-19, wilayah Mali menjadi bagian dari koloni Perancis dan diberi nama Sudan Perancis. Seperti banyak wilayah jajahan lainnya, Mali dijadikan sumber bahan mentah oleh kolonial. Hasil tambang seperti emas diekspor ke Eropa. Penduduk lokal dipaksa bekerja di ladang, tambang, dan seringkali tanpa upah yang layak, serta pendidikan dan layanan kesehatan yang hampir tidak tersedia. Selain itu, Prancis juga membatasi perkembangan politik lokal. Pemimpin-pemimpin asli Mali tidak diberi kesempatan memimpin atau membuat kebijakan. Bahkan, bahasa dan budaya lokal ditekan agar digantikan dengan budaya Prancis. Meski begitu, perlawanan terhadap penjajahan terus terjadi, baik melalui perlawanan fisik maupun gerakan politik. Pada pertengahan abad ke-20, akhirnya Mali merdeka di tanggal 22 September 1960. Mali merdeka pada tahun 1960 dengan Modibo Keïta sebagai presiden pertama. Ia menerapkan sistem ekonomi sosialis dan menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet. Namun, banyak kebijakannya tidak berhasil memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1968, terjadi kudeta militer dan rezim silih berganti. Ketidakstabilan politik ini membuat pembangunan terhambat. Hingga tahun 1990-an, Mali tetap tergolong sebagai negara miskin
Dengan infrastruktur minim dan ketergantungan pada bantuan luar negeri, kudeta militer di Bamako pada tahun 2012 juga memperparah ketidakstabilan politik dan keamanan di Mali. Saat ini, Mali masih menghadapi tantangan berat. Wilayah utara masih rawan konflik, dan pemerintahan pusat kesulitan mengontrol seluruh wilayah. Perekonomian sangat bergantung pada pertanian dan tambang, tapi hasilnya belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata. Banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih masih terbatas di banyak daerah. Sektor pendidikan dan kesehatan masih jauh dari ideal, meskipun bantuan internasional terus mengalir. Mali adalah contoh nyata bagaimana sebuah bangsa bisa mengalami pasang surut yang sangat besar, dari pusat kekayaan dan ilmu pengetahuan dunia menjadi negara yang kini masih berjuang melawan kemiskinan dan konflik. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa masa depan tidak pernah ditentukan sepenuhnya oleh masa lalu. Dengan dukungan dari dalam negeri maupun komunitas internasional, serta kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, Mali masih punya peluang untuk bangkit kembali, walaupun pelan tapi pasti.